Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai perkataan editor Jujutsu Kaisen bahwa di next chapter, yaitu chapter 248 dan 249 akan ada hal mengejutkan yang membuat shock penggemar Jujutsu Kaisen. Dan ya, editor tidak berbohong, di chapter 248 ada banyak sekali hal mengejutkan seperti Yuji yang bisa menguasai teknik kutukan pembalik, Sukuna yang mewarisi rencana penggabungan Tengen, dan tentu saja Yuta yang join pertempuran. Yap, dengan banyaknya hal mengejutkan tersebut, Abdikos jadi tidak sabar menunggu chapter 249, dimana ini adalah next chapter selanjutnya yang dikatakan editor akan punya hal mengejutkan. Dan ya, setelah chapter 249 keluar, ternyata beneran banyak hal mengejutkan di sini. Untuk membahas secara detail, Abdikos akan jelaskan setiap bagian mengejutkan di chapter 249 dalam satu bagian video. Dan di video kali ini akan fokus ke flashback Kenjaku yang ternyata masih hidup dan sukses memulai ritual Tengen. Ya, bagaimana sebenarnya ritual Tengen ini berlangsung? Berikut penjelasan detailnya, check it bro. Pertama, bagaimana Kenjaku masih hidup tapi roh kutukannya mengamuk. Setelah dihint oleh Toji dengan instingnya bahwa pengendali roh kutukan ketika dibunuh akan membuat roh kutukan yang selama ini dia kendalikan terlepas dan mengamuk. Dimana dengan insting ini Toji tidak jadi membunuh Geto. Dan ya, sekarang kita melihat kalau insting Toji bukan kaleng-kaleng, dimana roh kutukan Kenjaku beneran mengamuk setelah kepalanya dipenggal oleh Yuta. Dari sini ada pertanyaan yang sangat mengganjal dari teman-teman kos. Kenapa roh kutukan Kenjaku mengamuk padahal di panel berikutnya ditampakkan kalau Kenjaku ternyata masih hidup, bahkan sempat menambahkan peraturan dan mengirimkan embrio Tengen untuk dimakan Sukuna. Yap, kalau memang Kenjaku hidup, harusnya roh kutukan Kenjaku tidak perlu mengamuk, alias Kenjaku bisa kembali menyambungkan tubuhnya yang dipenggal Yuta dan kembali bertarung dengan Yuta dengan tubuh normal. Tapi kenapa roh kutukan Kenjaku malah mengamuk sehingga Kenjaku mengaktifkan strategi ritual pewarisan Tengen? Jawabannya adalah karena teknik Kenjaku dan teknik Geto berbeda. Yap, uniknya Jujutsu Kaisen adalah kita sering lupa dengan suatu karakter saat karakter tersebut dijadikan wadah orang lain. Saat Sumiki dijadikan wadah Yorozu di pertarungan melawan Sukuna, kita lupa kalau sosok tersebut adalah Sumiki, dimana kita 100% yakin kalau sosok tersebut adalah sosok baru yaitu Yorozu. Saat Megumi diambil alih Sukuna, saat itu kita lupa bahwa sosok tersebut adalah Megumi. Bahkan kita menganggap kalau Ten Shadow adalah teknik Sukuna. Apalagi saat Sukuna berinkarnasi ke wujud era Heian, kita semakin lupa terhadap Megumi, bahkan menganggap Megumi telah mati. Padahal itu salah karena Megumi sendiri sebetulnya masih hidup, dimana tubuhnya ditempa oleh wujud 4 lengan Sukuna. Dan ya, kasus ini sepertinya juga berpengaruh pada Geto. Setelah Geto dijadikan wadah Kenjaku, kita jadi lupa kalau itu adalah Geto dan hampir 100% menganggap sosok tersebut adalah Kenjaku. Menurut Abdikos, Sukuna dan Yorozu masih mending karena penampilan dan sifat mereka berubah hampir 180 derajat dari Megumi dan Sumiki. Tapi Kenjaku dan Geto tidak, dimana dengan teknik body swapping, Kenjaku bukan hanya mengambil alih teknik Geto tapi juga kepribadiannya. Yap, inilah jeniusnya Gege Akutami. Meski tubuh dan kepribadiannya sama-sama Geto, tapi kita sama sekali tidak menganggap itu Geto, dan itu keterusan hingga sekarang. Jadi ya, saat tubuh Kenjaku dipenggal Yuta, kita jadi mempertanyakan hal tersebut, yaitu kenapa roh kutukan Kenjaku mengamuk padahal Kenjakunya masih hidup. Itu karena kita lupa kalau Kenjaku dan tubuh Geto adalah dua hal yang berbeda. Kenjaku adalah penyihir dari zaman Nara yang telah hidup ribuan tahun dengan teknik kutukannya yang bernama body swapping. Sementara Geto adalah penyihir kemarin sore dengan teknik pengendali roh kutukan yang tubuhnya diambil alih Kenjaku dengan teknik body swapping. Jadi ketika kepala Kenjaku dipenggal Yuta, maka yang mati bukan Kenjaku dan teknik body swappingnya, melainkan Geto dengan teknik pengendali roh kutukannya. Itulah kenapa roh kutukan Kenjaku mengamuk, karena memang saat itu tubuh Geto mati untuk kedua kalinya. Kedua, kenapa Kenjaku bisa memulai ritual pemindahan Tengen setelah tubuh Geto mati? Nah, setelah Abdikos menjawab alasan kenapa roh kutukan Kenjaku mengamuk padahal Kenjakunya masih hidup, dari sini muncul pertanyaan baru, yaitu kenapa Kenjaku bisa memulai ritual pemindahan Tengen ke Sukuna padahal tubuh Geto sudah mati. Yap, seperti yang kita tahu, alasan kenapa Tengen bisa diserap Kenjaku adalah karena Kenjaku punya tubuh Geto dan wujud Tengen setelah berevolusi mendekati wujud roh
roh kutukan. Jadi harusnya setelah tubuh Geto mati, Kenjaku tidak lagi bisa mengendalikan Tengen layaknya roh kutukan lainnya. Tapi kenapa Kenjaku masih bisa mengendalikan Tengen dan mengirimkannya ke Sukuna? Jawabannya adalah karena ini semua berkat bantuan dari Kogane dan Cooling Game. Yap, meski kepala Kenjaku dipenggal, wujud kehidupannya adalah di otak. Jadi meskipun Kenjaku sudah kehilangan kendali atas tubuh Geto, tapi Kogane masih menganggap Kenjaku garis miring Geto sebagai player hidup di Cooling Game. Jadi ketika Kogane diminta menambahkan peraturan untuk mewariskan penggabungan Tengen pada Sukuna, Kogane langsung menyepakati peraturan tersebut lalu mengirimkan Tengen pada Sukuna. Ingat ya, di Cooling Game ada 4 karakter yang bisa dikategorikan sebagai Game Master. Pertama adalah Tengen karena dia adalah pondasi untuk menciptakan Cooling Game itu sendiri. Kedua adalah Kenjaku alias Geto karena dia yang memulai pengaktifan Cooling Game dan menjadi syarat untuk menghentikan Cooling Game. Ketiga adalah Kogane yang bertindak sebagai admin Cooling Game agar game berjalan adil. Dan terakhir adalah Sukuna alias Megumi yang mana dia juga dikecualikan sebagai orang yang harus dibunuh di Cooling Game selain Geto Suguru. Jadi ya, tanpa teknik Geto pun ritual pemindahan embrio Tengen bisa dilakukan dengan bantuan Kogane dan Cooling Game. Apalagi koloni Danogosho itu sangat jauh dari koloni Tokyo dan ini hanya bisa dilakukan dengan media barir Cooling Game yang saling terhubung antar satu koloni dan koloni lainnya. Ketiga, kenapa kutukan Geto tidak mengamuk saat dibunuh Gojo? Ini juga menjadi pertanyaan menarik dari teman-teman kos. Jika sekarang fakta roh kutukan mengamuk setelah pengguna teknik pengendali roh kutukan dibunuh, lalu kenapa kutukan Geto tidak mengamuk saat Gojo membunuh Geto di insiden Yakiyako? Jawaban detailnya adalah pertama-tama, kematian Geto dibuat off screen, jadi kita tidak pernah tahu apakah ada roh kutukan yang mengamuk setelah itu. Tapi kalaupun ada, Gojo pasti dengan santuy bisa membunuh mereka semua. Jawaban kedua adalah karena Geto sudah menghabiskan semua roh kutukan di insiden Yakiyako. Yap, Geto membagi roh kutukannya di Tokyo dan Kyoto masing-masing 1000 kutukan, sehingga saat melawan Yuta yang tersisa hanya kutukan Kurocho dan 1 kutukan kelas spesial yaitu Tamamo no Mae. Kenjaku mengatakan kalau Geto akan menang melawan Yuta andaikan dia tidak membagi-bagi roh kutukannya. Dan ya, perkataan Kenjaku memang fakta karena di akhir pertarungan Geto panik karena kekuatan Rika dan Yuta melebihi apa yang Geto bayangkan, sehingga Geto mengeluarkan Tamamo no Mae plus menggabungkan semua roh kutukan Kurocho yang tersisa dalam Uzumaki, yaitu berjumlah 4461 roh kutukan. Jadi ya, inilah alasan yang lebih fakta kenapa tidak ada roh kutukan Geto yang mengamuk setelah Geto dibunuh. Itu karena Geto sudah all out dalam memberikan teror roh kutukan, baik itu di Tokyo, di Kyoto, ataupun di pertarungan melawan Yuta. Tidak salah kalau Geto bisa mendapat predikat kelas spesial meski tanpa teknik kutukan pembalik, karena level dia di insiden Yakiyako adalah mampu meruntuhkan satu negara sendirian, di mana dunia Jujutsu terpaksa harus mengerahkan seluruh sumber daya mereka dari sekolah Tokyo dan Kyoto, bahkan meminta bantuan para alumni plus meminta bantuan dari Ainu Jujutsu Company yang ada di Hokkaido. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.